aku menemukan dirimu. Pilihan hati sang presidir. Bab 014. Kenapa juga dia yang harus menikah dengan Zain? Dengusnya. Ini semua karena wanita ular itu, andai dia tidak. 186. Ketahuan berselingkuh, aku pasti sudah menikah dengan Aretaku. Geram Reno. Kemarahannya memuncak ketika Kanaya datang dan menemuinya beberapa bulan lalu. Aku minta maaf, Ren. Reno mendengus kesal. Bagaimana mungkin kau bisa begitu gegabah? Itulah, aku tidak pernah menyangka kalau ibunya Zain akan menemukanku berduaan dengan Rafael. Kenapa kau tidak bersikeras untuk tetap menikahi putranya? Kurasa dia hanya wanita biasa yang gampang kanmu kelabui. Aku heran, masa wanita seperti ibunya Zain itu tidak bisa kamu taklukkan? Di mana kau simpan otak pintarmu itu? Ton suara Reno meningkat. Kanaya menggeleng. Kau salah Ren, Unmi Asa, dia bukan wanita sembarangan. Kau hanya belum pernah bertemu langsung dengannya. Tapi aku bisa memastikan, kau pun tidak bisa berbuat banyak jika suatu saat nanti dan tanpa sengaja kau bersua dengannya. Dia memiliki aura yang berbeda dari kebanyakan wanita yang pernah kutemui. Reno menghela nafas panjang. Lalu sekarang, apa rencanamu? Kita biarkan dulu, lagian, Zain tidak akan pernah mencintai adikku. Aku tahu type pria sepertinya. Zain tidak akan mudah jatuh cinta apalagi dengan sifat cuek dan dinginnya itu. Sulit untuknya bisa menemukan rasa cinta lagi setelah memberikan semua cinta itu padaku. Kau yakin? Tentu saja. Tapi aku meragukannya. Adikmu memiliki kemampuan memikat seorang pria dan membuatnya jatuh cinta hingga sulit untuk berpaling. Kau lihat aku, kan? Kanaya menatap Reno. Memangnya apa yang kau sukai dari Areta? Berbicara tentang tubuh, aku jauh lebih seksi. Lalu sambil meremas kedua gundukannya di depan Reno. Kamu bahkan bisa membenamkan seluruh wajahmu di antara keduanya. Dan liang rahimku yang sempit ini, bisa menjepit juniormu hingga kau mendesah kenikmatan. Sedangkan Areta, apa yang membuatmu birahi saat melihatnya? 1. Reno tersenyum sinis. Karena dia tidak jalang sepertimu. 1. Jujur, saat pertama kali kita bekerja sama, aku sempat mengagumi kecantikanmu, kamu terlihat smart dengan penampilanmu yang tertutup. Tapi, aku tertipu. Benar kata orang, meski terlahir dari rahim yang sama, dua saudara akan memiliki sifat yang berbeda. Dan aku sekarang melihatnya. 187. Kanaya memutar bola matanya jengah dengan pujian Reno untuk adiknya. Naya, sampai saat ini, aku sangat penasaran, apa yang membuatmu begitu membenci Areta? Naya menatap tajam mata Reno. Kau tidak perlu tahu. Aku pergi. Kanaya meninggalkan Reno di tengah pembicaraan mereka berdua.
Kanaya akan terlihat sangat kesal jika membahas tentang Areta, apalagi jika ada yang menanyakan kenapa dia sangat membenci adiknya itu. 1. Areta terbangun di pagi hari, suasana hatinya begitu bahagia. Apalagi ada tangan kekar dan tubuh hangat yang mendekapnya semalaman. Tidak ada pergumulan, tidak ada akrobat yang selalu mereka lakukan dan hampir setiap saat jika keinginan bercinta itu muncul secara tiba-tiba. Malam terlewati dengan saling memeluk dan saling menghangatkan. Areta selesai mandi, dan saat keluar, dia mendapati Zain sedang berbicara dengan seseorang lewat panggilan telepon. Sesaat kemudian, panggilan berakhir. Dari siapa, Mas? Fendi. Oh no. Sore ini, aku ada pertemuan bisnis dengan Sanjaya. Areta menatap Zain. Sanjaya. Zain mengangguk. Tidak berselang lama, ponsel Areta pun berdering. Mbak Naya, Mas. Ucap Areta ketika melihat nama di layar telepon genggamnya. Angkat saja, aku mandi dulu. Zain masuk ke dalam kamar mandi. Assalamualaikum, Mbak. Kamu di mana? Seperti biasa, tidak ada jawaban salam. Aku di kota pesisir. 188. Kebetulan sekali, aku juga ada pekerjaan di sini. Bagaimana kalau sore ini kita makan bersama? Boleh. Tapi hanya kita berdua, ya. Aku sangat rindu padamu. Baik, Mbak. Panggilan berakhir dan tidak lama kemudian Zain pun keluar dari kamar mandi. Kenapa dengan Naya? Mbak Naya mengajakku makan malam, boleh Mas? Masih dengan badan yang setengah basah, Zain menghampiri Areta dan menciumi pucuk kepala istrinya. Tentu saja, sayang. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Setelah sarapan, Areta kembali bergelut dengan pekerjaan, sementara Zain hanya bermalas-malasan di atas tempat tidur sembari membalas chat dari seseorang. Sesekali wajahnya nampak menegang, sesekali pula tersenyum penuh arti. Sore hari. Zain sudah berangkat terlebih dulu, apalagi ada Fendi yang datang menjemputnya. Sementara, Areta bergerak ke restoran yang disebutkan Kanaya sembari menunggangi kuda besi milik Zain. Zain tiba di tempat tujuan. Zain memasuki hotel di mana pertemuan bisnis dengan Sanjaya Group akan diadakan. Asisten manajer hotel tersebut mengantar Zain dan Fendi memasuki VIP Lounge. Nampak di sana, seorang pria muda berdiri memperbaiki jasnya dan menyambut kedatangan Zain. Selamat sore, Tuan Zain. Sore. Zain langsung duduk di sofa sementara asisten Reno masih berdiri dan mulai terlihat segan. Silahkan duduk. Ucap Zain. Lan, nama dari asisten Reno itu akhirnya mendudukkan tubuhnya di sofa tepat di depan Zain. Jujur, meski sering bertemu dengan banyak pengusaha atau CEO perusahaan mewakili tuannya, Lan akan selalu merasakan hal berbeda jika bertemu dengan anak dari Brawijaya itu. Entahlah, tidak berbicara saja,
Zain sudah nampak menakutkan, apalagi jika pria tampan itu sudah angkat bicara, jantung Lan akan berdebar sangat kencang. Dan anehnya, dia lebih takut berhadapan dengan Zain ketimbang dengan 189. Reno, tuannya sendiri. Maaf, Tuan Zain. Tuan Reno tidak bisa menemui Anda hari ini, karena tiba-tiba beliau ada keperluan penting dan sangat mendadak. Zain menyandarkan tubuhnya di sandaran sofa sembari tersenyum sinis. Apa itu lebih penting dari kerja sama kami? Dek. Lan tidak bisa berucap. Seketika dia berkeringat di tengah ruangan dengan sangat dingin. Sekali lagi, saya minta maaf, Tuan. Ucapnya sembari tertunduk. Zain mengambil carengkir di depannya, meminum seteguk teh kamomile lalu menyimpannya kembali. Tidak biasanya dia bertingkah aneh seperti ini. Nampak seringai mengerikan dari wajah Zain. Sebenarnya, beliau sudah di sini sejak tadi, Tuan. Tapi tiba-tiba saja ada sebuah panggilan telepon dan mengharuskannya untuk segera pergi. 1. Baiklah, kalau begitu, kita batalkan hari ini, sampaikan pada Reno untuk reschedule. Jika dia benar-benar siap, silahkan hubungi asistenku. Tapi, Tuan. Tuan Zain. Zain berdiri, berjalan tergesa meninggalkan longe tersebut, dan tidak memperdulikan panggilan Lan sama sekali. Asterisk KTTTKKKTKK 190. 64, parfum itu. Sementara itu, Aretha melajukan kendaraannya dengan kecepatan sedang. Tidak dipungkiri, Aretha cukup heran dengan permintaan Kanaya yang ingin mengajaknya bertemu dan makan bersama. Sudah sejak lama, mereka tidak pernah duduk berdua walau hanya sekedar mengobrol ringan. Namun, Aretha selalu berpikir jika kesibukan masing-masing yang menjadi penyebabnya. Dia seorang dokter, dan semua pun tahu jika pekerjaan menjadi dokter itu sangatlah menyita waktu, sama halnya dengan pengusaha seperti Kanaya. Mungkin kakaknya itu jauh lebih sibuk darinya. Itulah kenapa Aretha merasa iri dengan persaudaraan suami dan iparnya. Mereka terlahir kembar, walau berbeda jenis kelamin, tapi mereka saling menyayangi satu sama lain. Sangat jauh dengannya dan Kanaya. Padahal, umur mereka terpaut cukup jauh, seharusnya, Kanaya menyayangi adik kecil dan satu-satunya itu. Tapi sayang, tampaknya itu sulit terlaksana. Aretha tiba di restoran. Dia melangkah perlahan memasuki restoran setelah memarkir kendaraannya. Pramusaji datang menghampiri. Permisi, Mbak sudah reservasi? Belum, atau mungkin kakak saya sudah tiba duluan. Kakaknya atas nama siapa, Mbak? Kanaya Mahawira. Pramusaji itu melihat daftar, dan setelah mencocokkan dengan nama yang disebutkan Aretha, pramusaji itu membawa Aretha masuk ke dalam sebuah ruangan VIP yang berada jauh di sudut ruangan. Kening Aretha mengernyit. Ini hanya makan malam biasa, kenapa juga harus memesan yang private room? Batin Aretha. Silahkan Nona. Ucap pramusaji sopan. Terima kasih.
Areta duduk di salah satu kursi, karena Kanaya belum datang, Areta mengeluarkan ponselnya dan membalas beberapa pesan dari rumah sakit. Beberapa saat menunggu, Kanaya muncul dengan senyum cerahnya. "Hai adikku sayang," sapanya terdengar begitu akrab tapi di telinga Areta itu seperti dipaksakan. "Lia Mbak." Balas Areta apa adanya. "Sudah lama?" Tanyanya sembari menyimpan handbagnya dan duduk di depan Areta. 191. Tidak juga. "Maaf, tadi jalanan macet." Kening Areta kembali mengernyit. "Macet? Di mana?" "Setahuku kata macet tidak pernah ada di dalam kamus kota ini," batin Areta. Menanggapi kebohongan Kanaya, Areta hanya tersenyum tipis. "Kamu mau makan apa?" "Apa saja, Mbak." "Baiklah." Kanaya memanggil pelayan restoran, dia mulai menyebutkan satu persatu menu makan malam yang sesuai seleranya. Pelayan pergi dan keduanya terlibat obrolan. "Aku minta maaf karena membuatmu menjadi penggantiku." Areta tertunduk. "Lalu bagaimana dengan Zain?" "Maksudku, apa pendapatmu tentang calon suamiku itu?" "Mas Zain pria yang baik. Kau mencintainya." Areta terdiam. Kanaya menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi sembari menatap lurus ke arah Areta. "Apa kau bahagia karena aku tidak datang dan kaulah yang menikah dengan Zain?" Areta terkesiap. Namun belum sempat dia menjawab, Kanaya tertawa renyah sembari menatap wajah Areta. "Jangan terlalu serius, aku hanya bercanda." Ucap Kanaya, padahal dia memang serius dengan kalimatnya dengan tujuan membuat mental Areta anjlok. "Kenapa Mbak pergi hari itu? Boleh aku tahu alasannya?" Alih-alih terintimidasi, Areta justru mendapat kesempatan untuk menanyakan banyak hal pada Kanaya mengenai ketidakhadirannya di hari sakral itu. "Karena kau mencintai Zain, makanya Mbak mengalah." Ucapnya dengan tatapan tajam. Areta tersenyum. "Aku mendengarnya seperti sebuah manhwa romantis Korea. Jujur, aku terharu. Tapi, sejak kapan Mbak mulai mengalah dengan semua keinginanku? Aku tidak pernah mengingatnya." "Bukankah sudah sewajarnya aku merasa ada yang salah ketika apa yang seharusnya menjadi milik Mbak, tapi dengan sukarela Mbak memberikannya begitu saja padaku?" "Aku sangat mengenalmu, Mbak Naya." 192. Kanaya bungkam. Menyerahkan seseorang yang sudah hampir menjadi milik Mbak seutuhnya dengan alasan mengalah, "Maaf Mbak. Aku tidak percaya. Apalagi, sosok pria yang kini menjadi suamiku adalah Zain Ashraf Darmazal, penerus Brawijaya. Selain tampan, Mas Zain juga sangat kaya. Dan Mbak butuh seseorang seperti Mas Zain untuk memenuhi kehidupan Mbak yang glamor." Kanaya nampak syok. Tapi sebisa mungkin dia berusaha tetap bersikap biasa di depan Areta. "Tidak percuma kamu sekolah kedokteran, otakmu pintar juga. Sesuai dengan analisamu barusan, jadi bagaimana kalau kau menyerahkan suamimu padaku? Lagian, dia memang harusnya menjadi milikku, sejak awal. Kenapa baru sekarang? Kenapa Mbak pergi di hari pernikahan Mbak?"
Pintu terbuka. Seorang pria tampan dengan setelan jas hitamnya berjalan dengan gagah memasuki ruangan tersebut. "Maaf, aku terlambat," ucapnya santai dan mengambil tempat duduk tepat di sebelah Aretha. Kanaya tersenyum sumringah melihat kedatangan Reno. Dan senyum Kanaya itu sangat kontras dengan ekspresi Aretha. "Hai Reta, bagaimana kabarmu?" sapa Reno. "Baik," singkat Aretha tanpa sedikit pun memperlihatkan senyuman. "Maaf karena aku mengundang temanku tanpa memberitahumu." "Tidak apa-apa, itu urusan Mbak," jawab Aretha ketus. Kanaya tidak menggubris jawaban Aretha, dia mulai sibuk dengan Reno, membicarakan beberapa pekerjaan yang akan mereka lakukan ke depannya. Makanan pun datang. Ketiganya makan dengan tenang. Namun terlihat jelas jika Aretha tidak begitu menikmati makanannya. Situasi yang tidak begitu mendukung dan ditemani dengan orang-orang yang tidak menyenangkan membuatnya kehilangan nafsu makan. "Kamu sudah selesai. Apa makanannya tidak enak? Kamu bisa pesan sesuai dengan seleramu," tanya Reno begitu melihat Aretha meletakkan gelas yang sudah kosong di atas meja. "Tidak Pak, saya sudah kenyang." Reno tidak berhenti menatap Aretha. Wajah cantik itu begitu menghipnotisnya. Melihat tatapan itu, Kanaya tahu diri. Dia pamit pada Aretha dan mengatakan jika ingin ke kamar mandi. Tinggallah Reno dan Aretha berdua. "Bagaimana kabarmu selama ini?" 193. "Baik, Pak." Reno menggeser posisi duduknya lebih mendekat pada Aretha. Dan tiba-tiba saja, Aretha mencium aroma parfum yang tidak asing. Semakin banyak Reno bergerak, wangi parfum itu semakin menusuk indera penciumannya. Sontak, Aretha beringsut mundur. Tatapannya tajam menatap ke arah Reno. "Kenapa? Ada yang salah?" Aretha seketika berdiri. Malam itu, kamu yang ada di sana, kan?" ucapnya pelan namun sangat jelas. Kening Reno mengernyitkan. "Apa maksudmu?" Reno pun ikut berdiri, mencoba mendekati Aretha. Aretha mulai gemetar. Traumanya muncul kembali. "Aku tidak mengerti, malam yang mana yang kamu maksud?" Berhenti," pekik Aretha di tengah ketakutannya. Terlebih Reno semakin mendekat padanya, mencoba mengikis jarak dari wanita pujaan hatinya itu. "Kamu kenapa?" "Aku bilang berhenti. Jangan mendekatiku." Aretha semakin berteriak. Wajahnya pucat pasi seperti tidak ada aliran darah di sana. Reno tersenyum simpul sembari menghela nafas pelan. "Tidak kusangka secepat itu kamu mengenaliku, sayang." Reno mencoba memegang pipi Aretha, tapi segera ditepis oleh Aretha. "Hei, jangan menolakku. Aku jauh-jauh terbang ke sini hanya untukmu. Jadi jangan membuatku patah hati dengan sikapmu ini." Tubuh Aretha gemetar, suara itu. Kini dia mengingatnya. "Menikahlah denganku, aku akan memberikan Speed Devils padamu. Jangan menolaknya, karena jika itu terjadi, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu."
Tapi kau bisa tenang dan bernafas lega, karena aku punya pengecualian, yaitu Karmu. Kamu akan terus berada di sisiku, karena Karmu adalah jiwaku, Reta. Nampak Areta mulai berkeringat dingin dan mengalami kesulitan bernapas. Panik attack, itulah yang terjadi padanya sekarang. Namun, selain masalah psikologis tersebut, sikap Areta juga terlihat berbeda. Dia merasakan hawa panas dari dalam tubuhnya. Keinginan untuk bercinta datang secara tiba-tiba. Dia ingin Zain, dia menginginkan Zain ada di dekatnya sekarang juga. Mas, bantu aku. Gumam Areta. 194. Tidak usah meminta pada suamimu itu, adaku di sini. Ucap Reno mencoba kembali meraih wajah Areta. Dan lagi-lagi, Areta menepis tangan Reno. Jangan menyentuhku. Reno masih membiarkan, toh penolakan itu tidak akan berlangsung lama. Seiring reaksi obat yang sudah dicampurkan ke dalam minuman Areta, wanita itu tidak lama lagi akan jatuh tidak sadarkan diri. Jangan terlalu membuang-buang tenagamu, sayang. Kau akan kelelahan dan tidak bisa memuaskan hasratku yang terpendam selama ini untukmu. Areta mual, dan rasa-rasanya ingin muntah. Kepalanya sangat sakit. Kecemasan dan pengaruh obat itu kini membaur menjadi satu membuat kesadarannya tidak bisa bertahan lebih lama. Aku sudah mempersiapkan kostum dominatrix untukmu. Aku memesan sesuai ukuran tubuh kecilmu ini. Kurasa kamu akan menyukai pilihanku. Di sisa tenaganya, Areta masih mampu menatap Reno dengan tatapan penuh kebencian di tengah ketakutannya. Dan aku tidak akan pernah memakai pakaianmu itu. 1. ****KTTTKK***** 195. 65, Zain vs Reno. Zain meninggalkan Longe Hotel setelah membatalkan pertemuannya dengan Sanjaya Group. Ketidakhadiran Reno adalah kunci pembatalan tersebut. Zain terlihat berjalan tergesa-gesa. Begitupun dengan Fendi yang selalu mengekor di belakang bosnya. Bagaimana? Apa Areta sudah datang? Tanya Zain dari balik telepon. Rautnya terlihat menegang. Zain sedang berbicara dengan Sardi. Belum tuan. Nona Kanaya juga belum terlihat. Jangan sampai lengah, pantau terus kondisi istriku. Baik, tuan. Panggilan berakhir bersamaan dengan masuknya Areta ke dalam ruangan VIP restoran tersebut. Sembari menunggu Zain datang, Sardi mendengarkan semua percakapan Kanaya dan Areta melalui CCTV yang telah dia pasang di dalam ruangan. Pemasangan CCTV di tempat umum seperti itu, tentu harus mendapatkan izin dari pemilik restoran, dan dengan menggunakan sedikit kekayaan Zain, kamera pengawas itu berhasil dipasang. Dari ruang sebelah, Sardi nampak mengepalkan kedua tangannya menyaksikan bagaimana Kanaya begitu meremehkan dan memandang sebelah mata pada nona mudanya. Dasar wanita murahan. Gumamnya. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Kanaya ditangkis Sardi dengan mengucapkan beribu jenis hewan di kebun binatang disertai sumpah serapah. 1. Mendengar Kanaya yang meminta Areta melepas Zain membuatnya tertawa jahat.
Kau pikir Tuan Zain mau padamu? Cih, wanita gila. Sesaat kemudian, Reno pun masuk. Bertambah geramlah Sardi ketika melihat dengan lancangnya pria gila itu mengambil posisi duduk tepat di sebelah Areta. Nyalimu besar juga. Sepertinya kau belum mengenal dengan baik siapa Tuan Zain. Sibuk mengoceh sendiri, Sardi tidak sadar jika Zain sudah datang dan duduk di sampingnya. 2. Apa yang terjadi? Tanyanya khawatir. Sardi memperlihatkan layar yang menampilkan sebuah drama. Melihat itu, Zain kembali berdiri dan hendak ke ruangan sebelah menyingkirkan Reno yang berani duduk di samping istrinya. 196. Tuan, jangan. Sergah Sardi. Kita butuh rekaman ini untuk memberatkan CE0 Sanjaya. Jadi, Tuan jangan gegabah. Zain menghela nafas kasar. Dan akhirnya menuruti perkataan Sardi. Zain kembali duduk dan menonton setiap adegan di dalam sana, di mana terlihat Kanaya yang meninggalkan ruangan tersebut menyisakan Reno dan Areta saja. Kepergian Kanaya tentu adalah hal yang sangat disengaja. Sayangnya, Sardi tidak memperdengarkan pada Zain apa saja dibicarakan di antar ketiganya. Sardi tidak memberikan akses itu pada Zain. Karena jika dia melakukannya, yakinlah, Zain tidak akan duduk seanteng itu. Sudah sejak tadi, Zain akan berlari ke kamar sebelah dan menghantam Reno hingga babak belur. Namun, hal tidak terduga terjadi di detik berikutnya. Reno semakin merapatkan kursinya ke arah Areta. Dan itu jelas membuat Sardi was-was. Bagaimana tidak, dia harus memperhatikan layar bersamaan dengan ekor matanya yang mengawasi Zain. Tangan Zain mengepal kuat. Apalagi melihat Areta yang beringsut mundur menjauhi Reno. Berikan. Tangannya meminta sesuatu pada Sardi. Kening Sardi mengernyit. Berikan apa, Tuan? Sardi sepertinya tahu apa yang Zain minta. Tidak dapat dibantah, Zain itu sangat cerdas. Zain melihat sekilas ke arah Sardi, jangan lupakan tatapannya yang sangat tajam dan mengintimidasi. Kau mau aku memukulmu? Buru-buru, Sardi melepaskan sesuatu yang sejak tadi berada di telinga kanannya, sebuah TWS True Wireless Stereo Mini yang hampir tidak terlihat. Benar, Sardi lupa jika yang dia hadapi adalah Zain, pria yang nampaknya mengerti dan tahu seluruh isi otaknya. Zain merampas TWS itu dari tangan Sardi dengan kasar, lalu memasang di telinganya. Aku akan membuat perhitungan denganmu, tunggu setelah ini. Katanya dengan rahang mengeras. Sardi menelan ludahnya kasar. Salah, dia salah karena menutupi sebagian hal penting yang seharusnya Zain dengarkan sejak tadi. Tapi Sardi juga punya alasan yang kuat kenapa sampai berani mengambil jalan tersebut. Keselamatan Reno dari amukan Zain dan keselamatan Zain dari jeruji besi. Sardi tidak bisa berkata-kata dan hanya terduduk lemas di depan layar sembari kembali memperhatikan gerak-gerik di ruangan sebelah dengan satu TWS yang bertahan di telinga kirinya. Tidak kusangka secepat itu kamu mengenaliku, sayang.
Zain menatap nyalang pada pria kurang ajar yang memanggil istrinya dengan sebutan sayang. Darahnya semakin mendidih diterpa kemarahan yang sangat besar. Hei! Jangan menolakku. Au jauh-jauh terbang ke sini hanya untukmu. Jadi jangan membuatku patah hati dengan sikapmu ini. 197. Zain terus memperhatikan pergerakan Aretha yang terlihat berbeda. Sar, apa yang terjadi dengan istri kuku? Kenapa wajahnya nampak pucat? Tanyanya mengkhawatirkan kondisi Aretha. Sardi menatap layar di depannya, kemudian melakukan zoom optik ke wajah Aretha. Dan benar saja, nona mudanya itu terlihat pucat dan berkeringat dingin. Mas, bantu aku. Mendengar permintaan Aretha, Zain segera bangkit hendak menerobos dan masuk menyelamatkan sang istri tercinta. Namun tiba-tiba saja, pintu terbuka dari luar menampakkan wajah Fendi dan seorang wanita pramusaji yang bekerja di resto tersebut. Kening Zain mengernyit. Dia siapa, Fen? Maaf, Tuan. Wanita ini mencampurkan zat afrodisiak di minuman nona muda dan setelah saya selidiki, nona Kanaya yang menyuruhnya. Zain semakin murka. Tahan dia. Ucapnya berjalan keluar dengan raut memerah menahan amarah. Apa masalahmu dengan Aretha sampai kau tega melakukan ini semua padanya? Batin Zain merujuk pada cara Kanaya yang terbilang sangat ekstrim untuk menjerat dan menjerumuskan adik kandungnya sendiri. Sementara itu di dalam ruangan VIP restoran. Aku sudah mempersiapkan kostum dominatrix untukmu. Aku memesan sesuai ukuran tubuh kecilmu ini. Kurasa kamu akan menyukai pilihanku. Di sisa tenaganya, Aretha masih mampu menatap Reno dengan tatapan penuh kebencian di tengah ketakutannya. Dan aku tidak akan pernah memakai pakaianmu itu. Jangan berkata seperti itu, kau membuatku terluka, dan membuatku semakin tidak tahan membuatmu menjerit di bawah kuasaku. Bisiknya membuat bulu kuduk Aretha merinding. Bersamaan dengan tangan Reno yang terangkat hendak memukul dan menyiksa Aretha, seseorang membuka pintu ruangan tersebut dengan sangat kasar. Bagaimana tidak, pintu itu masih bisa dibuka dengan tangan, tapi Zain menggunakan kakinya hingga pintu itu lepas, jatuh dan rusak. Tatapan Reno dan Aretha tertuju pada daun pintu itu. Mas. Panggilnya dengan suara tertahan sebelum berakhir jatuh tidak sadarkan diri. Zain segera menghampiri Aretha. Dan beberapa menit kemudian, Sardi masuk membawa beberapa orang wanita guna membantu mengangkat tubuh Aretha. 198. Sardi sudah bisa membaca situasi, jadi dengan sigap dia menyiapkan semuanya. Berbekal pengalaman sebelumnya, jangan coba-coba menyentuh wanita Tuan Zain, karena jika itu sampai terjadi, maka nyawamu lah yang menjadi taruhannya. Begitulah kira-kira. Jadi, Sardi memilih memanggil beberapa pelayan restoran untuk membantu membawa Aretha ke tempat yang jauh lebih aman. Terima kasih, Sar. Ucap Zain. Sama-sama, Tuan. Pegawai restoran itu membawa Aretha ke tempat yang jauh lebih tenang dan nyaman, sementara Sardi berjalan di belakang mereka.
Sardi berdiri di depan ruangan tersebut, menatap pintu yang beberapa menit lalu masih terlihat kokoh, kini sudah tumbang tidak berbentuk. Kasihan sekali nasibmu, maaf karena kamu harus direparasi setelah bertemu dengan tuanku. Ucapnya pada pintu kamar yang teronggok tidak berdaya. Kembali ke ruang VIP restoran. Reno tersenyum sinis ketika melihat Zain berdiri di depannya. Ah, hari ini aku benar-benar sial. Bukan hanya hari ini, tapi hari-hari selanjutnya. Reno tertawa, lalu beberapa detik kemudian tawa itu terhenti digantikan raut wajah penuh kemarahan. Bagaimana kau bisa mengetahui semuanya? Kenapa? Kau tidak terima setelah rencanamu gagal. 1. Ya, semua gagal. Karena mu. 2. KKKTKKTKK. 199. 66. Zain terluka. Dengan ditemani beberapa pramusaji berjenis kelamin perempuan, Sardi menunggui Areta yang masih pingsan. Sebagai tenaga medis, Sardi memastikan kalau Areta dalam keadaan baik-baik saja. Lain lagi di sebuah ruangan yang terletak di bagian depan restoran. Di pintu berwarna hitam itu ada papan yang bertuliskan manajer. Dan Fendi sudah berada di dalam sana. Private room yang di ujung ruangan, jika semua fasilitasnya rusak, berapa yang harus aku ganti rugi? Tanya Fendi. Rusak? Bagaimana itu bisa rusak? Tanya manajer restoran itu kebingungan. Jawab saja, kau bisa menyebutkan nominal berapapun, asal itu masih masuk di akal. Lanjut Fendi dengan aura dinginnya. Tunggu, boleh saya bertanya? Silahkan. Beberapa jam lalu, seorang pria juga datang meminta izin untuk memasang CCTV di ruangan itu. Apa kalian semua sekomoplotan? Perbaiki cara bicaramu. Kami bukan mafia. Pria yang datang bersamaku, sudah membayar sejumlah uang pada pemilik restoran ini untuk meminta izin memasang CCTV di sana. Dan sekedar informasi untukmu agar kamu tidak salah paham, kalau pria yang membayar bosmu itu adalah penerus Brawijaya Group. Kau tahu perusahaan itu, kan? Dek. Manajer restoran itu terlihat sangat terkejut. Siapa yang tidak mengenal Brawijaya? Hanya orang gila dan yang lupa ingatan yang tidak tahu perusahaan raksasa itu. Jadi dari sekarang, hitung semua kerugiannya. Karena aku bisa memastikan, saat tuanku keluar dari sana nanti, ruanganmu itu pasti sudah tidak berbentuk. Glek. Susah payah manajer restoran itu menelan ludahnya, namun dia tetap mencoba mengkalkulasi kerugian yang kemungkinan besar dialami restorannya itu. Oh iya, satu lagi, Rati, itu nama pelayanmu, kan? Iya. Kau harus memecatnya. Baik. Tanpa bertanya apapun tentang alasan pemecatan itu, manajer restoran langsung mengiyakan. 200. Kembali ke dalam private room. Reno mengusap bibirnya yang berdarah sembari tersenyum sinis. Beberapa saat lalu, Zain baru saja menyapa wajah Reno, memberikan ucapan selamat datang untuk semua kebencian yang terpatri di dalam jiwanya pada pria yang menjadi penyebab sang istri hidup dalam trauma yang berkepanjangan.
1. Terima kasih untuk hadiahnya. Ucap Reno menatap tajam ke arah Zain. Sama-sama, tapi itu baru permulaan, kurasa ucapan terima kasihmu masih terlalu cepat. Balas Zain dengan tatapan yang sama tajamnya. Aku sudah lama menyukai Aretha, bahkan jauh sebelum kau bertemu dengannya. Tapi kakaknya yang Ietlang itu ketahuan berselingkuh dan akhirnya Aretha yang harus menjadi pengantinmu. Lalu, aku sudah menjanjikan Speed Devils padanya, aku tahu dia sangat menyukai dunia otomotif, jadi setelah menikah, aku akan membuatnya semakin mencintai hobinya itu dengan menjadikannya pimpinan Speed Devils. Kau salah, itu dulu. Sekarang tidak lagi. Istriku sudah tidak menyukainya dan yang pasti dia tidak akan pernah kembali ke klubmu itu. Camkan itu. Kau melarangnya. Ya, aku melarangnya. Dia hanya akan fokus padaku, fokus mencintai suaminya saja. Tidak ada yang lain. Kau yakin dia mencintaimu? Ketus Reno. Menurutmu? Jangan menanyakan pertanyaan yang kau sudah tahu persis jawabannya. Kau hanya membuang-buang tenaga. Reno terdiam. Lalu pria itu kembali mendudukkan tubuhnya di kursi dengan santai. Bagaimana rasanya bercinta dengan Aretha? Tanyanya mencibir Zain. Zain tidak menjawab. Matanya nyalang menatap Reno yang sudah merendahkan dirinya dan Aretha. Istrimu sangat cantik, aku selalu membayangkan tubuhnya yang putih mulus memerah dengan banyak luka di sana. Bagaimana suara lembutnya menjerit dan meminta tolong padaku. Hahaha. Katanya memprovokasi Zain. Aku sangat menginginkannya. Reno menatap Zain, istrimu. Berikan padaku. Brak. Reno terjatuh dari kursi yang ditendang Zain dengan sekuat tenaga. Setelah itu, Zain melompati Reno, menghajar pria itu tanpa ampun. Reno babak belur. Namun begitu pukulan Zain terasa longgar, Reno pun berbalik memukuli Zain. Aksi baku hantam terjadi, kali ini lawan seimbang, Zain juga beberapa kali tersungkur dengan beberapa luka memerah dan lebam di bagian wajah tampannya. Bunyi bising dan keributan terdengar sampai di luar. Dan tidak ada satupun yang masuk untuk melerai. 201. Hingga. Hentikan. Aretha setengah berlari menghampiri Zain. Fokus Zain yang terpecah karena menatap Aretha yang semakin dekat ke arahnya menjadikan sebuah kesempatan emas untuk Reno dan kembali menghantam Zain. Kali ini, tidak menggunakan tangan kosong, melainkan menggunakan barnakel besi dengan ujung yang sangat tajam menyerupai pisau dan barnakel itu dengan sempurna mengenai kepala Zain, dan hanya dalam hitungan beberapa detik saja, darah mengalir dari kepala Zain yang robek. Melihat itu, Aretha histeris. Mas. Aretha menghampiri Zain yang jatuh terduduk di lantai dingin. Sementara Reno menatap Zain sembari memberikan senyuman penuh kemenangan. Kita akan berjumpa lagi kawan. Ucapnya lalu berlari secepat kilat dan menghilang dari pandangan semua orang. Mendengar teriakan Aretha, Sardi segera datang menghampiri, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat Zain yang duduk di lantai dengan wajah pucat.
Tuan. Sardi segera melakukan pertolongan pertama, mencoba menghentikan perdarahan yang sangat aktif dari kepala Zain. Kita bawa ke rumah sakit. Sardi membawa Zain ke rumah sakit terdekat. Tiba di rumah sakit, Sardi sendiri yang langsung turun tangan dibantu oleh beberapa perawat dan dokter yang bertugas di sana. Namun karena keterbatasan sarana dan prasarana, dibarengi dengan ketidaksediaan dokter bedah yang sedang tidak berada di tempat, Zain dirujuk dan pindahkan ke kota. IGD Brawijaya sudah menunggunya, sebuah helikopter diterbangkan langsung untuk menjemput Zain. Begitu tiba di LGD, Abi Adam dan Ezar segera mengambil Zain dan membawanya ke kamar operasi. Sementara itu Areta ditenangkan oleh Zara. Sejak tadi Areta tidak berhenti menangis. Zara pun demikian, hanya dia harus menahannya agar tidak menambah kesedihan Areta. Ini semua salahku. Gara-gara aku, Mas Zain terluka. Ucapnya di sela tangisnya yang semakin kencang. 2. Jangan menyalahkan diri sendiri, semua sudah ditakdirkan oleh Sang Maha Kuasa, tugas kita hanya berdoa dan meminta agar Allah mau berbaik hati dan menyelamatkan Mas Zain. Ucap Zara lembut di tengah kegundahan hatinya. Umi Aza yang mendengar kabar tersebut segera meluncur ke rumah sakit. Dia tampak tenang dan tegar, bahkan tidak ada setetes pun air mata yang dia keluarkan. Hanya doanya yang dia perkuat sepanjang jalan, tiada henti Umi Aza memohon kepada Sang Maha Kasih untuk 202. Menyembuhkan sang putra tercinta. Begitu tiba, Umi tidak segera menemui Abi Adam yang masih berada di dalam kamar operasi, melainkan mencari keberadaan sang menantu yang pasti sangat terpukul dengan kejadian ini. Dan benar saja, Umi Aza mendapati Zara yang sibuk menenangkan Areta yang mulai tantrum. Umi segera menghampiri Areta dan memberikan pelukan hangat untuknya. Sayang, tenang. Jangan menangis seperti ini. Kamu boleh bersedih, itu hal wajar, tapi jangan membuatmu kehilangan kepercayaan pada pemilik Arsi. Tadahkan tanganmu memohon padanya. Dan yakinlah, Zain pasti akan baik-baik saja. Umi. Ini semua salahku, aku yang membuat Mas Zain terluka. Areta masih terus menyalahkan dirinya. Hush. Jangan sekali-kali mengatakan itu di depan Zain, dia tidak akan menyukainya, sayang. Tidak ada yang salah, semua memang sudah digariskan oleh yang di atas. Apa yang terjadi saat ini, itu sudah atas kehendaknya. Ucap Umi menenangkan Areta. Beberapa jam kemudian, Zara mendapatkan telepon dari Ezar kalau operasi selesai dan Zain sudah bisa dipindahkan ke ruangan. Zara dan Areta bergegas melihat kondisi Zain. Areta nampak gemetar begitu melihat Raga yang biasanya selalu menyambut dan memeluknya, memberikan kehangatan untuknya kini terbaring lemah dengan beberapa selang yang masih menempel di beberapa bagian tubuh. Air mata Areta tumpah ruah saat dirinya berdiri di samping tempat tidur Zain. Tangannya bergetar hebat ketika berusaha memegang tangan Zain.
Lukanya tidak terlalu dalam dan tidak melukai organ penting di dalamnya. Dia akan segera membaik, tak? Kamu tenang saja. Ucap Ezar. Makasih, Mas. Ezar dan Zara keluar. Tinggallah Aretha sendirian yang menemani Zain. Sementara itu, Umi Aza sudah berada di ruangan Abi. Beberapa saat lalu, Abi Adam menelpon Umi Aza. Tidak berdua, ada seseorang lagi yang menemani Abi dan Umi. Katakan apa yang terjadi, tanya Abi pada Sardi. Dan Sardi pun mulai menceritakan setiap detail tanpa ada yang ditutupi. Sanjaya, tanya Abi sembari mengernyit. Lia, Prof. Sambungkan aku pada Andreas sekarang juga. Perintah Abi Adam. 6. 203. 67, ingat. Ini Brawijaya. Wajah Abi Adam nampak memerah. Tidak ada senyum, tidak ada sikap ramah. Dia memandangi lawan bicara yang duduk di depannya dengan tajam. Andreas Sanjaya, Yareng datang memenuhi panggilan Abi nampak tersenyum sumringah. Namun, begitu duduk berhadapan langsung dengan pemilik Brawijaya tersebut, nyalinya mulai sedikit menciut. Abi Adam terlihat tenang, tapi tidak dengan gejolak di hatinya. Berapa persen saham yang aku miliki di perusahaanmu, Andreas? Tanya Abi Adam datar dengan aura dingin yang membuat Andreas gelisah. 20%. Aku akan menarik semuanya, hari ini juga. Dek. Andreas terkejut bukan main. Tunggu. Bisa kamu jelaskan padaku apa yang terjadi? Maaf, karena kali ini aku membawa kehidupan pribadi ke dalam bisnis. Tapi aku juga sudah mempertimbangkannya dengan matang. Dan aku harus mengambil jalan ini. Mulai saat ini, Brawijaya dan Sanjaya tidak akan pernah terlibat lagi dalam bisnis apapun. 1. Tapi kenapa, Dam? Apa aku berbuat salah? Ya, bisa dikatakan begitu, kau tidak mendidik anakmu dengan baik, kau gagal menjadi seorang ayah untuk kedua putramu, Andreas. Andreas bingung. Sebenarnya, apa yang terjadi? Kau bisa tanyakan sendiri pada putra sulungmu. Kata Abi Adam dengan ton suara yang mulai meninggi. Untuk Rafael, aku harus mengambil sikap sebagai pimpinan rumah sakit. Dan mulai hari ini, aku memecatnya. Namun, untuk lisensi dokter yang dia miliki, aku masih menaruh harapan besar padanya, dia kompeten, aku mengakui itu. Makanya aku tidak meminta yang berwenang untuk mencabut lisensinya. Adam, tolong jangan membuatku bingung, ucap Andreas memelas. Anakmu, Reno Sanjaya, sebelum membuat putraku masuk kamar operasi, dia sudah menyiksa menantuku dengan kelakuan tidak manusiawinya. Apa? Minta saja penjelasan pada Reno, karena jika aku yang membeberkan semuanya, aku takut emosi dan membuat hubungan persahabatan kita benar-benar berakhir. 204. Dam. Aku minta maaf soal itu, tapi bisakah kamu berpikir lagi? Kalau kamu menarik semua sahammu, lalu apa yang akan terjadi dengan perusahaanku? Itu sama artinya kalau kau sangat berusaha keras untuk membuat keluargaku hancur.
Andreas kembali meminta pertimbangan. Aku juga tidak menginginkannya, tapi anakmu sudah melampaui batas dan aku tidak bisa lagi mentolerirnya. Aku akan berbicara dengan mereka. Kalau perlu, aku akan membuatnya meminta maaf langsung pada putramu. Tidak perlu. Anakku tidak membutuhkannya. Andreas lemas. Apakah ini akhir dari semua perjuangannya membesarkan Sanjaya? Apakah ini akhir dari kerjasamanya dengan perusahaan raksasa tersebut? Tidak mendapatkan kesepakatan, Andreas pulang dengan tangan kosong. Tidak pernah sekalipun dia menyangka, Sanjaya akan hancur di tangan putra kesayangannya sendiri.